Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Urbania Bibi dalam pembelajaran IPA Biologi. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, siapkan alat tulisnya dulu. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas pewarisan sifat monohibrida intermediate. Jadi KD-nya masih pewarisan sifat pada makhluk hidup. Tujuannya melalui pembelajaran inquiry, siswa dapat memperdalam ide-ide dalam menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup yang disajikan dalam bentuk kumpulan tugas individu secara daring. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, maka akan kita bahas dulu tugas minggu lalu. Terima kasih yang sudah memasukkan tugasnya lewat Japri Bibi. Yang belum, mohon segera aktif dalam mengumpulkan tugas. Dari yang sudah mengumpulkan tugas, setelah saya koreksi, ada yang sudah benar, ada yang masih sedikit kesalahan, ya. Nanti kalian simak mana yang sudah benar, ya. Terima kasih. Yang masih salah, tolong dibetulkan dan perhatikan, ya, gitu. Nah, ini kemarin, ya, jawaban tugas minggu lalu, semangka buah bulat disilangkan dengan lonjong. Jadi jawabannya, semangka buahnya tidak perlu ditulis, langsung tulis bulat, B besar, silang dengan lonjong B kecil, gitu ya. Jangan lupa G-nya gamet, B besar itu B besar saja, B kecil, B kecil saja. Gamet B besar membuai B kecil, jadi B besar, B kecil muncul bulat. Mengapa di sini muncul bulat? Karena B besar yang mengendalikan sifat bulat itu bersifat dominan. Sehingga B kecil itu tidak nampak gitu ya. Sekali lagi, kalau B kecil ini sifatnya resesif, dia gennya bergandengan dengan B besar, maka B kecil fenotipnya tidak muncul ya gitu. Dalam soal, bila F1 disilangkan sesama, berarti F1 ini bulat, ya, B besar B kecil silang dengan bulat B besar B kecil. Gametnya B besar B kecil ini B besar dan B kecil, ini juga sama B besar dan B kecil. Untuk persilangannya, ini B besar ada gamet B kecil, ini B besar B kecil, jadi sama seperti kemarin, ya, B besar bulat, ya, B besar B kecil bulat, ya. Sedangkan B kecil dan B kecil ini muncul lonjong. Jadi lonjong ini muncul kalau gennya bergandengan dengan sama resesifnya. Lanjut. Itu bagian persilangannya. Kemudian menentukan rasio genotip dan fenotip F2. Jadi bulatnya tadi kan ada 3, lonjongnya hanya 1. Sehingga rasio fenotipnya bulatnya 3/4 kali 100 sama dengan 75%. Sedangkan lonjongnya hanya 1, jadi 1/4 kali 100 sama dengan 25%. Sedangkan rasio genotipnya B besar dibanding B besar B kecil dibanding B kecil 1 dibanding 2 banding 1, sehingga B besar itu 25%, B besar B kecil 50%, B kecil 25%. Gitu. Perhatikan untuk soal C. Bila F2 itu ada 2.500 pohon. 2.500 pohon. Maka berapa yang bulat? Nah, jawabannya bulat tadi kan 3. Berarti 3/4 karena F2 ada 4 tadi, kali soalnya 2.500 pohon sama dengan 1.875. Ini masih ada yang salah ini anak-anak, ya.
Tapi tolong kamu perhatikan, kalau soal, dalam hal ini Bu Vivi menanya hanya berapa bulat. Berarti bulat itu 3/4 kali soalnya ini gitu. Sebenarnya bulat yang jumlahnya 3 itu terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu bulat yang genotifnya B besar B besar. Dikatakan bulat homozigot dominan itu jumlahnya 1 tadi pada kotak nomor 1. Sedangkan bulat yang B besar B kecil yang dikatakan bulat heterozigot itu jumlahnya 2, yaitu kotak nomor 2 dan nomor 3. Sehingga kalau ditanya berapa F2 yang bulat homozigot dominan, berarti ini 1/4 kali 2.500 sama dengan ini 625. Kalau ditanya berapa bulat yang heterozigot, berarti 2/4 kali 2.500 sama dengan 1.250. Tapi kalau ditanya berapa bulat begitu saja, artinya genotifnya ini tidak disertakan. Maka kalau bulat saja itu 3. Gitu. Ini yang soalnya. Ya. Tapi kalau nanti ada soal berapa bulat homozigot dominan, itu 1, yaitu kotak nomor 1. Berapa yang bulat heterozigot, berarti 2. Nah itu tolong diperhatikan. Gitu. Itu anak-anak yang masih salah, tolong betulkan kembali ya gitu. Bila masih ada yang kurang paham silakan japri buku. Oke, sekarang kita lanjut materi hari ini yaitu monohibrida intermediate. Monohibrida intermediate adalah persilangan dengan satu sifat beda intermediate, disebut juga kodominan. Jadi jangan bingung kalau ada kata kodominan. Kodominan itu dominan tapi tidak sepenuhnya begitu. Nah, induk yang melakukan persilangan semuanya bersifat dominan atau tidak ada yang bersifat resesif. Jadi kalau kemarin yang minggu lalu monohibrida dominan, satu induk bersifat dominan, satu induk bersifat resesif. Nah, ini yang intermediate, tidak ada yang resesif, semuanya dominan. Sehingga fenotip F1 merupakan gabungan dari fenotip kedua induknya karena sama-sama kuatnya, sama-sama munculnya. Contoh, merah disilangkan dengan putih. Maka anaknya merah muncul, putih muncul, sehingga gabungan. Maka akan muncul merah muda. Nah, contoh lagi, hitam disilangkan dengan putih. Hitam muncul, putih muncul. Sehingga anaknya menjadi abu-abu. Nah, dalam kasus di SMP, untuk monohibrida intermediate itu soalnya hanya 2. Merah dengan putih jadi merah muda, dan hitam dengan putih jadi abu-abu. Itu aja ya gitu. Itu fenotip F1 merupakan gabungan dari fenotip kedua induknya. Ya. Sedangkan genotipnya sama, heterozigot. Bila F1 disilangkan sesamanya, masih ingat F1 silang dengan F1, maka fenotip F2 sama dengan fenotip induk jantan, misalnya tadi merah, ya, jantannya, maka 1 atau 25%, yang sama dengan fenotip induk betina juga 1, yaitu 25%. Nah, yang ketiga, fenotipnya itu merupakan gabungan dari fenotip kedua induknya. Apa induknya? Kalau merah dengan putih berarti di sini merah muda. Kalau hitam dengan putih berarti di sini ada abu-abu. Nah, yang gabungan dari fenotip kedua induknya itu ada 2 atau 50% gitu ya. Sedangkan genotipnya masih sama dengan lalu, homozigot dominan. Ini saya ikutkan dominan resesif. Kenapa? Biar kamu tidak bingung bahwa hurufnya besar semua ini. Itu 1 atau 25%. Kemudian heterozigot berarti hurufnya besar kecil itu 2 atau 50%. Dan hurufnya sama kecilnya 1 atau 25%. Gitu ya. Ini persilangan monohibrida intermediate. Untuk lebih jelasnya, mari kita berlatih soal. Ya. Persilangan mawar bunga merah, merah itu fenotip, genotipnya M besar,
dengan mawar bunga putih M kecil. Kalau merah sudah pakai M besar, saya ingatkan berarti putih harus M kecil. Menghasilkan F1 mawar bunga merah muda. Di sini M besar, M kecil itu genotif, merah mudanya ini fenotif. Gitu. Kalau pada persilangan monohibrida dominan, merah silang dengan putih anak merah, maka merah dominan otomatis putihnya resesif. Tapi kalau di sini intermediate, merah silang putih anaknya merah muda gitu ya. Ini tipe soal 1. Nanti saya tunjukkan tipe soal 2 ya gitu. Jadi di sini pada tipe soal 1 menyebutkan fenotip F1. Jadi fenotip F1 adalah merah muda, otomatis persilangan di sini bersifat intermediate begitu. Ya. Bila F1 disilangkan sesamanya dan menghasilkan F2 sebanyak 200 pohon, maka buatlah bagan persilangannya sampai F2, tentukan rasio fenotip dan genotif F2. Yang C, berapa pohon mawar pada F2 yang berbunga merah muda? Kemudian D, tentukan rasio fenotip dan genotif F2 bila F1 silang dengan induk merah. Kemudian yang E, tentukan rasio fenotip dan genotif F2 bila F1 disilangkan dengan induk putih. Nah, untuk menjawabnya, ayo ikuti bagan persilangan ini. Untuk membuat bagannya, masih ingat, induk P1 ya. Kalau sudah pintar enggak usah ditulis induk, langsung P1 gitu. Merah fenotip, genotifnya M besar, silang dengan putih, genotifnya M kecil. Nah, habis P langsung G, gamet. M besar, gametnya M besar saja, M kecil, gametnya M kecil saja. Gamet M besar membuai gamet M kecil jadi M besar, M kecil. Nah, di sini muncul merah muda. Mengapa muncul merah muda? Gen M besar ya mengendalikan merah itu muncul. Gen M kecil mengendalikan sifat putih muncul. Jadi merah bergabung dengan putih jadi merah muda. Lah inilah yang dikatakan persilangan bersifat intermediate. Jadi sama kuatnya sehingga F1 fenotipnya gabungan dari fenotip kedua induk. Pada soal bila F1 ini disilang dengan F1 maka tulis jadi P2. Ya. Apa? Fenotipnya tulis dulu merah muda, genotifnya M besar M kecil, silang dengan merah muda, genotifnya M besar M kecil. Gametnya M besar M kecil itu M besar dan M kecil ya. Ini juga sama M besar dan M kecil. Berapa F2 jumlahnya? Itu ada 4. 4 itu dari mana? Gamet jantan ini ada 2, gamet betina ada 2. Ini dikalikan. Jadi 2 kali 2 ada 4. Kalau di sini 2, sini 1, berarti nanti 2. 2 kali 1, 2. Kalau di sini 1, di sini 1, berarti di sini 1 gitu. Itu kalau jalan pintasnya ya. Kalau nanti sudah pinter bisa seperti itu. Nah, ini kita lanjut dengan bagannya. Nah, sekarang gamet jantan ada M besar dan M kecil, gamet betina juga M besar dan M kecil. Kotak nomor 1, M besar membuai M besar, jadi M besar. Di sini muncul merah, ya gitu. Kemudian gamet M besar membuai M kecil, jadi M besar M kecil, muncul merah muda. Mengapa? Karena M besar merah itu muncul, M kecil putih muncul, sehingga fenotipnya gabungan dari fenotip merah dan putih menjadi merah muda. Ini sama dengan kotak nomor 3. M besar membuai M kecil. Sedangkan kotak nomor 4, M kecil membuai M kecil. Jadi M kecil karena M kecil itu fenotipnya putih ya, hanya muncul putih gitu. Jadi di sini nanti rasio fenotip F2 merahnya hanya 1, gitu. Merah mudanya 2, putihnya 1.
Itu rasio fenotip F2. Sehingga kalau di persentase merahnya 25%, merah mudanya itu 50%, dan putihnya 25%. Jadi merah 1/4. Karena 1/4 itu karena F2 ada 4. 1, 2, 3, 4. Gitu. Kali 100 sehingga 25%. Merah muda berapa? Ya 2, karena merah mudanya 2/4 karena F1 ada 4 kali 100 sama dengan 50%. Sedangkan putihnya hanya 1. 1/4 kali 100 sama dengan 25%. Ya. Nah, tentukan rasio fenotip dan genotip yang sudah saya terangkan tadi, merah muda, putih. Merahnya 1, merah mudanya 2, putihnya 1. Sehingga merah 25%, merah muda 50%, dan putihnya 25%. Sedangkan rasio genotipnya, tadi kotak nomor 1, M besar, itu jumlahnya 1 tadi di kotak nomor 1. M besar, M kecil jumlahnya 2, ada di kotak nomor 2 dan 3. Sedangkan M kecil itu 1 ada di kotak nomor 4. Sehingga kalau M besar 1/4, masih ingat 1, 4-nya karena di sini 1, ada 2 ditambah 1 sama dengan 4 kali 100 sama dengan 25%. M besar M kecilnya 2/4 kali 100 sama dengan 50%. M kecil itu 1/4 kali 100 sama dengan 25%. Itu rasio fenotip dan genotip F2. Nah, kita lanjut. Pertanyaan C. Berapa pohon mawar pada F2 yang berbunga merah muda bila F2 itu ada 200 pohon? Maka merah mudanya tadi kan 2/4 karena F2 ada 4. Ya, jadi 2/4 kali 200, maka sama dengan 100 pohon. Gitu. Nah, kita lanjut. Pertanyaan D. Kadang pada soal ditanya, bagaimana rasio fenotip dan genotip F2 bila F1 ini silang dengan induk yang merah? Ini saya tulis kembali, ya. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi karena kamu pemula, saya tulis lagi biar tidak bingung. Ini P1 tadi merah silang putih, gitu, jadi merah muda. Kalau ditanya F1 silang dengan induk merah, berarti F1 ini disilang dengan induk merah ini. Tulis jadi P2, merah muda, M besar, M kecil, silang dengan merah, M besar, M besar. M besar, M kecil, gametnya 2, M besar dan M kecil. M besar, gametnya 1, M besar saja. M besar membuai M besar jadi M besar, maaf ini kurang 1 tulisannya, ya, jadi merah, ya, jadi ini M besar, kemudian M besar, M kecil, ini jadi merah muda, gitu. Sehingga kalau F1 silang dengan induk merah, itu fenotip F2 merah dan merah muda 1/1, sehingga merahnya 50%, merah mudanya 50%. Rasio genotipnya M besar 1, M besar M kecil 1, sehingga sama 50%-nya, ya, gitu. Nah, ini untuk soal E. Kadang juga F1 itu silang dengan induk putih, ya. Saya tulis lagi, P1-nya merah silang dengan putih, anaknya merah muda. Maka F1 silang dengan induk putih ini. Jadi F1 jadikan P2, merah muda, M besar, M kecil, silang dengan induk putih ini. M kecil, ya. Kalau M besar, M kecil, gametnya 2, M besar dan M kecil, ya. Kemudian M kecil, gametnya 1, hanya M kecil. M besar membuai M kecil jadi M besar, M kecil, muncul merah muda, M kecil, ya, itu muncul putih. Sehingga rasio fenotipnya merah muda dibanding putih 1/1, ya, berarti 50% banding 50%. Sedangkan rasio genotipnya M besar, M kecil 1, M kecil, 1, sehingga sama 50%-nya, gitu. Itu bila F1 silang dengan induk putih. Mudah ya anak-anak? Jadi sebenarnya persilangan itu hanya butuh ketelatenan dan ketelitian, gitu. Ya. Nah, sekarang tugasmu hari ini, ya, persilangan
Ini tikus berambut hitam, H besar, dengan tikus berambut putih, H kecil. Ya, gitu. Ingat, hitam saya pakai H besar, maka putihnya harus H kecil. Pada soal ini yang saya katakan tipe soal kedua. Pada tipe soal kedua, fenotip F1 itu tidak dimunculkan oleh yang membuat soal. Tetapi yang membuat soal memunculkan persilangan bersifat intermediate ini. Nah, maka F1 fenotipnya harus apa? Abu-abu begitu. Tipe yang pertama tadi merah silang dengan putih, fenotip F1 muncul, yaitu merah muda. Tapi di situ tidak ada istilah kata persilangan bersifat intermediate gitu. Maka kalau muncul merah muda, otomatis persilangan bersifat intermediate gitu. Nah ini tipe soal yang kedua, ya, hitam silang dengan putih. F1 tidak muncul, tapi yang membuat soal memunculkan persilangan bersifat intermediate. Maka kamu yang menjawab harus menentukan F1 fenotipnya, gabungan dari fenotip kedua induknya dalam soal ini adalah abu-abu. Gitu ya. Kita lanjut. Bila F1 disilangkan sesamanya dan menghasilkan F2 sebanyak 12 anak tikus, maka ya, untuk pertanyaan A, buat bagan persilangannya sampai F2. Ya. Kemudian yang kedua, tentukan rasio genotip dan fenotip F2. Ya. Kemudian C, berapa jumlah anak tikus yang berambut putih pada F2? Bila F2 tadi berapa jumlahnya? 12. Maka dari 12 itu yang berambut putih berapa begitu? Ya, gitu ya. Mudah ya nanti. Nah, jawaban ditulis pada buku tulis, difoto, dikirim lewat WA pribadi, maksimal besok jam 8 malam. Karena ini mudah saja ya gitu. Kemudian jangan lupa dalam buku tulis kalian ya untuk menuliskan identitas pribadi pada bukunya itu. Ya, itu untuk memasukkan nilai. Ya, gitu. Anak-anak, sekian pertemuan hari ini itu. Semoga kamu jelas ya dengan belajar di dunia maya ini ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk minggu depan kita ada kegiatan UTS, ujian tengah semester ya. Materinya mulai dari reproduksi makhluk hidup, reproduksi pada manusia ya, saya maksudkan. Kemudian persilangan sampai hari ini itu saya masukkan di soal ya gitu. Saya ulangi, untuk minggu depan kegiatan kita UTS ya. Maka siapkan belajarnya untuk IPA, fisikanya tanya ke Bu Dwi, untuk biologinya materinya sistem reproduksi pada manusia dan persilangan sampai hari ini. Sekian dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.